Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sistem imun ikan. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, yaitu Anindya Tarisya dengan NIM L1A021050. Lalu ada Nafik Isa Alesi dengan NIM L1A021052. Lalu ada saya sendiri, Andi Malatif dengan NIM L1A021082. Lalu ada Syahla Azra dengan NIM L1A021086. Lalu ada Rifda Hasnah dengan NIM L1A021090. Nah, apakah kalian tahu apa itu sistem imun? Nah, yaitu sistem yang membentuk kemampuan tubuh untuk melawan bibit penyakit dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke tubuh agar terhindar dari penyakit. Oke, apakah ikan memiliki sistem imun? Di sini diketahui bahwa ikan telah diketahui lebih mengandalkan mekanisme sistem kekebalan non-spesifiknya, alamiah atau bawaan, innate immune system, daripada sistem kekebalan spesifiknya. Secara umum itu ikan mempunyai sistem pertahanan tubuh imunitas yang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sistem pertahanan tubuh humoral yang bersifat ini spesifik dan sistem pertahanan seluler yang bersifat non-spesifik. Sistem pertahanan non-spesifik ini berfungsi untuk melawan berbagai jenis patogen dan penyebab penyakit yang menyerang tubuh ikan. Ya, selanjutnya adalah respon ikan yang terpapar mikroplastik. Banyak ditemukan bahwa efek dari konsumsi mikroplastik pada air tawar maupun air laut bersifat toksik. Contohnya, dapat menyebabkan penyumbatan. Zat yang terurai dapat secara tidak sengaja tertelan sebagai makanan oleh organisme air. Selain itu juga, penyumbatan yang terjadi pada saluran pencernaan ikan akan mengakibatkan kerusakan internal termasuk perforasi usus dan lesi ulceratif, dan berpotensi ruptur dan deformasi lambung yang bisa menyebabkan penyakit. Mikroplastik memasuki sistem peredaran darah ikan dan menyebabkan gangguan metabolisme dan reaksi mematikan seperti gangguan endokrin, stres oksidatif, respon imun, dan ekspresi gen. Mikroplastik yang terakumulasi di jaringan utama ikan menyebabkan stres oksidatif dan juga menyebabkan kematian pada ikan tersebut. Fagositosis adalah respon imun utama pada ikan. Ini adalah mekanisme pertahanan primitif yang melibatkan translokasi intraselular, di mana partikel besar yaitu seperti agregat, makromolekul, puing-puing seluler, sel utuh, dan makroorganisme dicerna oleh fasogom. Selanjutnya ada imunoglobulin. Imunoglobulin ikan adalah antibodi utama yang bertanggung jawab atas berfungsinya sistem kekebalan pada ikan dan merupakan indikator kekebalan penting dari dampak negatif setelah terpapar berbagai zat beracun. Jadi ikan itu memiliki sistem pertahanan tubuh untuk melawan berbagai macam penyakit. Dalam tubuhnya terdapat dua sistem pertahanan, yaitu sistem pertahanan non-spesifik dan spesifik. Sistem pertahanan non-spesifik berfungsi untuk segala patogen yang menyerang dan bersifat permanen atau selalu ada. Sedangkan sistem pertahanan spesifik itu berfungsi untuk melawan penyakit yang memerlukan rangsangan terlebih dahulu. Pertahanan non-spesifik terdiri dari sistem pertahanan pertama, yaitu ada kulit, sisik, dan lendir, dan sistem pertahanan kedua, yaitu ada darah. Pada awal kehidupannya, sistem pertahanan ikan yang mula-mula berfungsi adalah sistem pertahanan non-spesifik. Sedangkan pertahanan spesifik, antibodi, dan seluler pada ikan baru berkembang dan dapat berfungsi dengan baik sekitar umur beberapa minggu setelah telur menetas. Kemudian di sini ada akibat paparan mikroplastik pada ikan. Jadi akibat dari adanya mikroplastik ini, yang pertama adalah mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah dan konsentrasi hemoglobin. Yang kedua adalah penurunan sifat hematologis seperti RBC, HT, dan HB. Dan yang ketiga ada keretakan fili dan pembelahan, serta yang keempat adalah mengubah tingkat ion seperti kalsium di usus. Kesimpulannya adalah
Pada ikan, paparan mikroplastik ini dapat menyebabkan cedera usus yang memiliki efek langsung pada sistem imun atau sistem kekebalan tubuh karena peradangan usus dan ekspresi dari sitokin. Paparan mikroplastik juga menyebabkan penghambatan AC pada berbagai spesies ikan yang menyebabkan gangguan neurotransmisi parah, disfungsi motorik, dan kelainan perilaku. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai dampak dari mikroplastik terhadap sistem imun pada ikan. Di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak mikroplastik yang eh, terkena ke biota laut lain, salah satunya adalah bulu babi. Jadi pada bulu babi ini respon imun diperantarai oleh sel. Nah, bulu babi ini memiliki sel imun yang disebut dengan selomosit. Sel-sel lemus ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada fagosit, sel fibratil, dan amoebosit. Nah, amoebosit ini juga terdiri dari 2, ada amoebosit merah dan amoebosit putih. Sel-sel lemosit tersebut memberikan respon imun terhadap perlakuan pemberian mikroplastik. Berdasarkan penelitian pada jurnal terkait, mikroplastik ini berdampak pada respon amoebosit. Nah, amoebosit merah mengalami peningkatan setelah terpapar mikroplastik. Selain itu juga, selomosit juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kerja makalah kita di sini. Oke, mungkin kita cukupkan saja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan atau salah dari kami, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.